السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya wasiatkan diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian
untuk selalu bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian sidang Jumat rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amal-amal salih, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab. Allah menjadikannya sebagai sebab untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semuanya tentu merindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diantaranya agar kita bisa mendapatkan, meraih keridhaan Allah, rahmat Allah dengan dimasukkan ke dalam surga, yaitu adalah dengan memperbanyak amal saleh atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi di kehidupan ini banyak hambatan atau hal-hal yang mengganggu seorang hamba untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti jiwa yang mengajak kepada keburukan, atau hawa nafsu, atau bisikan syaitan dan yang lainnya. Maka kita perlu berusaha dan kita perlu menempuh sebab-sebab yang bisa membantu kita untuk bisa menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini saya akan menyebutkan beberapa hal yang dengannya bisa atau bisa membantu seorang hamba untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang pertama adalah mujahadah, berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad, mujahadah, berjuang, berusaha pada jalan kami, maka akan kami tunjukkan padanya jalan-jalan kami. Dan juga sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, ta'awwadul khaira fa innal khaira fil 'adah. Berusahalah atau jadikanlah kebaikan itu menjadi kebiasaan. Dengan berusaha memperbanyak kebaikan, berusaha menjadikan kebaikan itu sebagai kebiasaan, karena sesungguhnya kebaikan itu bisa muncul dari kebiasaan. Kemudian sebab yang kedua, hal yang kedua yang bisa membantu kita untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah bersegera dalam menjalankan ketaatan, bersegera dan berlomba-lomba dalam menjalankan ketaatan pada Allah, tidak menunda-nunda, tidak berbuat atau bersikap malas atau hal yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kalian menuju ampunan Allah, menuju ampunan dari Rabb kalian. Dan juga Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah, berlomba-lombalah menuju mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah dalam beramal, bersegeralah dalam menjalankan amalan-amalan sebelum datang fitnah-fitnah. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, kullu syai'in minal khairi tahimmu bihi fabadir bihi,
qabla an yuhala bainaka wa bainah. Segala sesuatu dari kebaikan yang ingin engkau lakukan, maka segeralah lakukan kebaikan tersebut sebelum engkau mendapatkan halangan, sebelum engkau terhalang dari kebaikan tersebut. Dan juga Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, wa idza hamamta bi amrin min umuril akhirah fashammir ilaiha wa asri' min qabli an yahula bainaha wa bainaka syaitan. Jika engkau sudah berkeinginan melakukan salah satu hal dari hal-hal akhirat atau perkara akhirat, kebaikan, maka bersegeralah sebelum syaitan menghalangimu dari perbuatan baik tersebut. Kemudian sidang Jumat rahimakumullah, hal yang ketiga yang dengannya menjadi sebab atau terbantunya seorang hamba untuk bisa melakukan ketaatan pada Allah, yaitu adalah tidak bermudah-mudahan dalam meninggalkan amal saleh, walaupun itu perkara yang sunnah, meskipun itu bukan perkara yang wajib, tapi janganlah kita meremehkannya. Lihat sabda Nabi SAW. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun engkau hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Itu adalah kebaikan yang mungkin sebagian orang meremehkannya, tapi Nabi SAW mengatakan janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun. Ini petunjuk dari Nabi SAW. Maka bagaimana dengan hal yang lebih besar dari itu? Kemudian juga tidak bermudah-mudahan dalam melakukan hal yang makruh, yaitu hal yang dibenci dalam syariat, meskipun tidak sampai kepada perkara yang haram. Karena perbuatan makruh jika sering dilakukan, maka itu bisa saja mengantarkan seseorang kepada perbuatan yang haram. Dan perbuatan yang haram, maksiat, itu bisa melemahkan seorang hamba dari berbuat atau menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sidang Jumat rahimakumullah, jangan kita bermudah-mudahan dalam meninggalkan hal-hal yang sunnah, karena hal-hal yang sunnah, perkara yang baik, meskipun itu sunnah, maka kebaikan, kata para ulama, akan memanggil saudaranya. Suatu kebaikan dilakukan, maka akan datang kebaikan-kebaikan yang lain. Begitu juga janganlah bermudah-mudahan dalam melakukan hal yang makruh, yang dibenci. Karena semakin sering perkara yang makruh dilakukan, maka bisa saja hal itu mengantarkan kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian di antara hal yang bisa membantu seorang hamba untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengingat kematian. Mengingat kematian, ketika seorang hamba mengingat kematian, dia menyadari bahwasannya kematian yang bisa saja datang dengan tiba-tiba itu akan memutus amalannya. Ketika sudah datang kematian, maka sudah tidak ada lagi waktu beramal saleh. Maka sudah tidak ada lagi waktu
untuk menambah catatan kebaikan. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan kita untuk berziarah kubur, mengunjungi kubur dengan tujuan apa? Tujuannya adalah untuk mengingat kematian. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Fazurul qubur fa innaha tudzakkirul akhirah atau tudzakkirul maut." Maka ziarahlah kubur karena hal itu bisa mengingatkan kita kepada kematian. Kemudian di antara hal yang bisa membantu kita untuk menjalankan ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mencari teman yang baik, mencari teman yang saleh. Meskipun teman tersebut secara keduniaan tidak menguntungkan atau kurang dari segi keduniaan seperti harta atau yang lainnya. Karena teman yang baik, teman yang mengajak kepada kebaikan itu tentu memiliki pengaruh yang sangat besar untuk bisa menjadikan seseorang istiqamah, terus menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang bisa menyebabkan atau membantu seorang hamba untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk yang paling utama, karena dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa yang bisa menjadikan seorang hamba bisa melakukan berbagai ketaatan pada Allah. Karena Allah lah yang memberikan hidayah, Allah lah yang memberikan taufik. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita hamba-hamba yang bisa melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang singkat ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga jemaah sekalian. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.